di acara wisuda. Baik, sebelum Pak Besra kasih materi, singkat saja saya membacakan sedikit kurikulum vitae dari Pak Besra. Mungkin sebagian besar sudah mengenal Pak Besra. Beliau dosen tetap di FKM UI. Untuk jenjang pendidikannya, S1-nya dari FKM UI, S2-nya dari Peminatan Epidemiologi di University of Philippines, kemudian S3-nya dari FKM UI. Saat ini beliau sebagai manajer unit penjaminan mutu FKM UI, dan beliau juga ketua divisi Kesmas, Lembaga Akreditasi Mandiri dan Pendidikan Tinggi Kesehatan. Baik, Pak Besra mungkin bisa langsung memberikan materi untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu Popi. Saya langsung mulai saja karena waktunya juga sudah semakin siang ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti tadi disampaikan pengantar oleh panitia dan MC Bu Popi, sebagian besar Bapak Ibu sini kelihatannya ada alumni dari kita, kemudian juga dari beberapa universitas, kelihatannya sangat beragam pesertanya dari Pulau Jawa, luar Pulau Jawa sampai ke wilayah timur Indonesia juga ada yang bergabung. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat. Saya akan coba share sharing will stop other participant. Ya, saya share screen-nya. Sudah kelihatankah di layar? Sudah, Pak Besra. Oke. Ya, kita fokus kepada pengolahan data sekunder, dan karena memang pada saat pandemi ini untuk analisis data sekunder itu sebagai sebuah peluang ya, karena kita dengan pandemi itu akan kesulitan untuk memperoleh data primer. Nah, salah satu data sekunder yang mudah diakses, tidak berbayar, bisa diakses oleh siapapun dan gratis gitu. Itu adalah data SDKI. Nah, kemudian juga salah satu aplikasi yang sering dipakai oleh mahasiswa yang user friendly itu adalah SPSS. Walaupun memang SPSS ini berbayar ya, tetapi tidak tertutup kemungkinan mendapatkannya dengan gratis. Itu versi student atau yang 1 bulan berlakunya gitu. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang mahasiswa, kalau berbayar kan sangat mahal ya. Itu bisa mengunduh yang versi studentnya saja, yang dengan lisensi yang terbatas. Dan biasanya itu sudah cukup kalau untuk membuat paper ataupun mengerjakan tugas akhir. Nah, beberapa topik yang akan kita sampaikan terkait dengan analisis data ini, dia tidak berdiri sendiri, tetapi analisis data itu sangat terkait dengan proposal penelitian kita. Karena itu nanti akan mengarahkan analisis datanya mau seperti apa. Kemudian beberapa peluang untuk mendapatkan data sekunder selain SDKI tentunya banyak data-data sekunder yang lain yang bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian lanjut kepada data SDKI itu sendiri, bagaimana cara mengaksesnya dan bagaimana cara mengolah datanya. Dan yang terakhir setelah diolah baru kemudian dilakukan analisis gitu. Jadi sengaja di sini pengolahan dan analisis tentu dibuat terpisah karena memang tidak semua data itu siap langsung dianalisis gitu. Harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu, baik itu dalam konteks membuat variabel baru, merecord, mengkategorikan ulang, atau seleksi, menyelek responden sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi kita. Dan terakhir adalah rangkuman. Nah, sedikit terkait dengan proposal ya, di mana posisi pengolahan dan analisis data itu adalah bagian terakhir sebelum dari hasil. Dia berada di metodologi. Nah, tentunya
Analisis data yang akan kita lakukan itu sangat bergantung pada hipotesis yang ada, yang ingin dijawab. Nah, hipotesis itu sangat bergantung pada tujuan. Nah, baik itu tujuan umum maupun tujuan khusus, itu sangat bergantung kepada pertanyaan penelitian dan masalah penelitian yang kita fokuskan untuk kita teliti. Nah, ini adalah satu rangkaian. Saya kira Bapak Ibu di metodologi penelitian ini sudah mempelajari rangkaian ini. Termasuk nanti di bab 2 ada tinjauan pustaka, kerangka konsep, kerangka konsep dan kerangka teori dan kerangka konsep. Kemudian baru di bab 4-nya metode yang mencakup desain penelitian, populasi sampel, instrumen, dan analisis pengolahan dan analisis data. Kalau kita rinci satu persatu, outline proposal ini bisa panjang ya. Tetapi saya akan singkat saja membahasnya karena waktu kita akan fokuskan nanti kepada pengolahan dan analisis datanya. Nah, yang jelas adalah di latar belakang itu kita harus memfokuskan pada masalah penelitian. Yang merupakan masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi kita harus paham dulu harapannya mau seperti apa. Harapan itu bisa standar, bisa tujuan, ataupun kriteria yang indikator yang ingin dicapai. Nah, kenyataan itu adalah faktanya angka saat ini berapa gitu. Jadi masalah itu bukan peneliti ingin meneliti ini gitu. Itu bukan masalah gitu. Itu adalah keinginan dan biasanya keinginan itu tidak boleh ada tanpa ada dasar yang jelas gitu. Jadi dasarnya itu adalah harapan dan kenyataan. Dan kemudian dari masalah tadi tentu harus ingin dijawab pertanyaan penelitiannya di dalam suatu rumusan tujuan, baik itu tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian dilakukan tinjauan pustaka, melakukan kajian teori untuk melihat mekanisme biologi dan fisiologinya, serta determinan yang lainnya, baik itu determinan sosial, fisik, lingkungan, dan lain-lain. Nah, di dalam kerangka teori, di dalam kerangka konsep, kalau kita ingin merumuskan sesuatu, tentu harus ada variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrolnya. Di mana variabel dependen dan independen ini merupakan suatu sebab akibat yang ingin kita buktikan gitu. Walaupun pada kenyataannya itu sangat sulit untuk membuktikan sebab akibat itu. Yang paling kuat desain penelitian untuk membuktikan sebab akibat itu adalah eksperimen gitu. Nah, tetapi tidak tertutup kemungkinan dengan menggunakan data survei itu kita bisa mengkonstruksi sebab akibat tadi, walaupun punya beberapa kelemahan. Gitu. Namun dengan berbagai kelemahan tadi akan ada kekuatan juga di balik kelemahan yang kita miliki dengan penelitian data survei atau cross-seksional. Nah, ini salah satu contoh untuk kerangka teori ya. Kalau kita mengukur tentang kinerja, harus ada teori yang jelas yang kita pakai, misalnya teori Gibson gitu, yang menyatakan kinerja itu dipengaruhi oleh karakteristik individu, psikologis, dan lingkungan. Nah, kemudian kita rumuskan lebih rinci di dalam kerangka konsep, karakteristik individu itu apa saja sih gitu. Nah, itu kita bisa telusuri dari jurnal-jurnal penelitian orang lain. Kemudian faktor psikologis itu apa saja sih gitu. Nah, dari satu peneliti ke peneliti yang lain mungkin akan berbeda-beda faktornya dan itu harus kita sajikan gitu. Dan yang terakhir faktor lingkungan apa saja. Nah, ini bisa kita lihat baik itu kinerja dalam level individu, orang per orang, atau bisa juga kinerja dalam level institusi, unit gitu. Unit produksi, bagaimana mengukur kinerjanya mungkin akan berbeda dengan unit distribusi ataupun unit marketing dan lain-lain. Nah, dalam metode ini yang paling penting karena di dalamnya ada salah satu bagian pengolahan dan analisis data. Yang jelas, kalau itu data primer, maka instrumennya harus valid dan reliable. Nah, ini untuk sumber data, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya, antara primer dan sekunder itu. Kemudian, kelebihan dan kekurangan itu biasanya saling melengkapi. Karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna. Gitu. Selalu ada kelebihan dan kekurangan sehingga saling mengisi. Jadi
Tidak bisa hanya data primer saja semuanya gitu. Tidak juga bisa menggunakan data sekunder saja semuanya. Jadi dua-duanya saling membutuhkan dan saling mengisi. Tidak ada yang dominan satupun gitu. Jadi makanya peluang untuk melakukan analisis data sekunder ini masih terbuka lebar dan kesempatan bagi kita yang memiliki sumber daya terbatas, terutama karena murah dan cepatnya ya. Kalau data primer kan mahal dan lama. Dan kemudian di data primer itu juga kadang-kadang respondennya tidak bisa banyak gitu karena keterbatasan sumber daya tadi. Sedangkan di data sekunder itu bisa respondennya banyak karena kita memiliki ngambil data semua responden yang ada gitu. Kecuali kita membatasi misalnya hanya provinsi tertentu atau hanya kabupaten kota tertentu. Itu baru sampelnya terbatas pada wilayah spesifik yang kita teliti. Nah, sekarang fokus kita kepada data sekunder. Sebetulnya data sekunder itu banyak sumbernya, kita akan lihat satu persatu. Sebelumnya kita jelaskan apa sih yang dimaksud dengan data sekunder gitu. Nah, pada intinya data sekunder itu adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, baik itu pemerintah, instansi pemerintah maupun instansi swasta ataupun non pemerintah dan lain-lainnya. Nah, bisa juga data sekunder itu adalah laporan teknis riset yang sudah lengkap ataupun yang masih sedang berjalan. Nah, kemudian jurnal-jurnal ilmiah itu juga kita bisa jadikan sebagai data sekunder. Ketika kita olah nanti biasanya dalam meta-analisis itu akan menjadi sumber data. Unit analisis kita adalah jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan gitu. Nah, kemudian artikel untuk telah pustaka itu juga bisa menjadi sumber data sekunder. Data transaksi baik itu di puskesmas, rumah sakit dan lain-lainnya. Data mentah riset yang sudah dilaporkan oleh suatu institusi, kemudian data mentah dari search engine dari komputer database. Ini hampir sama dengan jurnal-jurnal ilmiah yang berisi database dari search engine. Nah, untuk tingkat nasional, kita memiliki banyak sumber data sekunder. Yang pertama adalah survei penduduk antar sensus. Terakhir itu dilakukan 2015 oleh BPS. Kemudian survei sosial ekonomi nasional atau Susenas, survei demografi dan kesehatan Indonesia SDKI, Indonesia Family Life Survey itu AFLS, kemudian Riskesdas riset kesehatan dasar, Risvaskes riset fasilitas kesehatan. Dan itu dalam bentuk survei. Kemudian ada juga data rutin yang dikumpulkan oleh institusi. Sifatnya data rutin ya, baik itu bulanan ataupun triwulan. Nah, tergantung sifat dari datanya. Nah, di dalam Kementerian Kesehatan itu ada sisi informasi kesehatan. Kemudian di dalam data BKKBN itu ada sistem informasi keluarga yang diupdate terus-menerus oleh BKKBN. Nah, tentunya karena data sekunder ini ada punya kelemahan di mana belum tentu tujuan pengumpulan data tadi belum tentu sama dengan tujuan si peneliti. Nah, sehingga peneliti itu perlu kejelian mencari dan merekonstruksi dari variabel yang ada sehingga dia bisa merumuskan suatu masalah atau tujuan penelitian sesuai dengan bidang ilmu ataupun sesuai dengan minatnya. Nah, kemudian terkait dengan kualitas data sekunder, sebetulnya kalau data sekunder untuk yang data survei nasional ya, itu tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Nah, cuman untuk data yang rutin, barangkali kita harus review terlebih dahulu, ataupun data yang lain yang bukan survei yang dikumpulkan oleh institusi, baik institusi kementerian maupun kependidikan yang lain-lain, itu harus kita nilai terlebih dahulu apakah kualitasnya itu layak apa enggak gitu untuk kita jadikan sebagai paper atau tugas akhir atau penelitian kita. Nah, paling awal adalah kita harus menelusuri apa tujuan dari data sekunder tadi dikumpulkan.
Kemudian apakah hasil report yang ada itu sudah masuk akal dan konsisten dengan studi lainnya atau belum gitu. Jangan sampai terjadi misalnya suatu institusi mengumpulkan data sekunder kemudian melaporkan hasilnya ternyata hasilnya jauh berbeda dengan studi-studi yang lain gitu. Nah, itu mungkin kualitas datanya kita pertanyakan. Dan yang penting juga adalah apakah datanya masih up to date. Nah, kemudian siapa pengumpul datanya, apakah sudah dilatih atau tidak. Kemudian metodologi penelitian dijelaskan dengan rinci apa tidak. Gitu. Karena dari metode inilah kita akan bisa mereview seberapa baik kualitas data ini. Nah, kemudian apakah hasilnya sudah dipublikasi apa belum? Nah, ini. Kalau sudah dipublikasi di dalam jurnal ataupun media yang peer review, yang sudah direview sebelumnya oleh berbagai pihak gitu, maka kita yakin itu analisis kualitas datanya baik gitu. Jadi baik itu SUPA, Susena, SDKI, Faskes itu sebetulnya sudah dipublikasi ya di tingkat nasional sehingga kita bisa langsung percaya kualitas datanya baik. Nah, kemudian isu penting yang lain adalah karena ini data sekunder ya ini cocok untuk masa pandemi sekarang ini, kemudian juga efisien, namun kita perlu kemampuan teknik analisis kuantitatif. Nah ini perlu teknik analisis khusus untuk merekonstruksi variabelnya karena tidak langsung bisa dianalisis sesuai dengan tujuan kita gitu. Nah, kemudian kita punya tantangan atau isu dalam merumuskan masalah karena data yang ada itu mungkin kita harus konstruksi masalahnya menyesuaikan dengan concernnya kita atau minatnya kita. Tapi tidak tertutup kemungkinan masalah yang sudah diteliti itu bisa direkonstruksi ulang. Rekonstruksi ulangnya bagaimana? Misalnya saat ini pengetahuan tentang rendahnya pengetahuan itu sudah banyak diteliti kita. Nah, yang belum kita cari kesenjangannya, celahnya yaitu bagaimana kesenjangan antara pengetahuan dengan prakteknya gitu. Nah, tentunya kita perlu menyandingkan antara pengetahuan dengan praktek ini untuk dianalisis lebih lanjut gitu. Itu adalah suatu peluang yang merupakan pintu masuk kita untuk melakukan analisis data sekunder. Oke, saya kira akan cepat saja untuk langsung kepada pengolahan analisisnya. Oke, langkah-langkahnya. Nah, ini. Langkah-langkah untuk pengolahan data sekunder itu sebetulnya sama dengan mengolah data primer. Nah, kalau untuk langkah analisis ya, cuman penekanannya akan lebih banyak barangkali di data sekundernya merekonstruksi ulang variabel yang ada. Itu saja tantangannya. Nah, kalau proses yang lainnya itu sama. Nah, kemudian ya sumber data sekunder itu apa saja tadi sudah kita sampaikan. Ada yang rutin dikumpulkan bisa dari profil kesehatan, sisi informasi, KB, data rutin lainnya, atau survei baik BPS, Kemenkes, BKKBN, SDKI, AFLS itu adalah contoh data rutin dan data survei yang bisa kita manfaatkan. Nah, terkait dengan data rutin, profil berbagai provinsi, kabupaten, kota di Indonesia itu bisa dijadikan sebagai salah satu sumber data sekunder. Kemudian berbagai sistem informasi, TB, malaria, HIV, KIAK, pendataan keluarga itu bisa menjadi sumber dari data sekunder tadi. Nah, untuk yang survei, banyak sebetulnya di BPS itu, mulai dari SUPAS sampai survei komuter, survei potensi desa, itu rutin tiap tahun dilakukan oleh BPS. Di Kemenkes, Riskesdas 2007, 13, 17 terakhir, Risvaskes kalau nggak salah ini sudah 2 kali dilakukan. SDKI, nah ini SDKI ini tersedia dari tahun 93, setiap kelipatan 5 tahun. FLS juga sudah sampai 5 periode, 5 ronde. Itu bisa diakses dengan gratis. Kemudian ada juga data sampel BPJS, data survei kinerja, akuntabilitas dari BKKBN tentang
indikator-indikator kinerja BKKBN itu bisa diakses oleh publik juga data sekunder tersebut. Oke, kita langsung fokus ke data SDKI-nya. Kalau kita buka websitenya SDKI, itu akan muncul salah satunya adalah bahwa tiap tahun ada 11.000 user yang mendownload hampir 1 juta data set dari SDKI itu. Jadi ini survei global seluruh dunia ya, 90 negara kalau tidak salah, 90-an. Itu bisa kita analisis, perbandingkan antar negara itu juga bisa dilakukan. Gitu. Jadi kalau di tingkat internasional, itu mereka sudah memperbandingkan antar negara ininya, analisisnya. Misalnya membandingkan 5 negara South Asia, Asia Selatan. Gitu. Kemudian 53 negara dengan middle income, low dan middle income. Nah, diperbandingkan hasil fertilitasnya. Kemudian multi level. Nah, jadi kemudian ini banyakkan di Afrika ya. Nah, yang kesempatan bagi kita di dalam negeri juga memperbandingkan antar provinsi itu bisa juga gitu. Karena belum banyak perbandingan yang dilakukan. Yang dilakukan baru tingkat nasional, melihatnya di tingkat nasional. Sedangkan untuk perbandingan misalnya dibandingkan antara DKI dengan Jawa Barat gitu, atau DKI dengan Jawa Barat dengan Jawa Timur gitu misalnya, atau wilayah dengan cakupan tinggi dengan cakupan yang rendah, itu bisa kita kontraskan atau perbandingkan gitu. Itu suatu peluang untuk dimanfaatkan. Nah, ini salah satu perbandingannya adalah fertilitas di NTT dengan di Jogja gitu. Nah, kemudian contoh yang lain adalah sesar, ketersediaan sesar di wilayah urban di Indonesia gitu. Nah, jadi memilih wilayah urban saja, atau nanti memilih wilayah rural saja, atau memperbandingkan antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain. Nah, kemudian sebetulnya banyak ya, itu hanya contoh saja. Nah, kemudian masuk ke tahapannya. Dalam tahap pengolahan dan analisis data ini, kita tentunya akan sama tahapannya dengan analisis data sekunder, data primer ya. Yang jelas ada beberapa hal yang spesifik SDKI-nya yang harus mendapatkan perhatian. Nah, kalau yang lain mungkin standar saja, tetapi nomor 678 itu spesifik kepada data SDKI ini. Sedangkan yang lainnya 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu adalah standar ya. Standar di dalam pengolahan data. Di mana pengolahan data itu kita harus membaca laporan SDKI-nya terlebih dahulu, kemudian menetapkan masalah dan tujuan. Itu dalam proposal ya. Setelah masalah dan tujuannya jelas, baru kemudian baca kuesioner SDKI-nya untuk kemudian merumuskan variabelnya apa. Baik itu variabel dependen, independen, variabel korancu, atau kontrolnya. Nah, kemudian kerangka konsep dan definisi operasional. Nah, setelah itu jelas, baru kita minta datanya. Tentu untuk minta data ini perlu izin terlebih dahulu. Kita perlu login dan create project di websitenya SDKI. Nah, setelah dapat izin, baru mengunduh semua datanya. Bisa diunduh semua atau bisa diunduh yang kita butuhkan saja. Nah, jangan lupa setelah mendapatkan datanya, biasanya struktur datanya sedikit berbeda dengan apa yang ada di kuesioner. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena struktur data SDK itu sama untuk seluruh negara. Jadi dibikin template-nya satu gitu. Nah, sedangkan kuesionernya ada sedikit perbedaan antar negara. Nah, sehingga penomoran pertanyaan di dalam kuesioner itu kadang-kadang agak sedikit berbeda dengan penomoran pertanyaan dalam struktur database. Nah, itu yang perlu dipahami sedikit supaya memudahkan kita dalam pengolahan dan analisis datanya. Itu di poin nomor 8 ya. Nah, kemudian untuk nomor 9 ya biasa saja compute, record, select sesuai dengan definisi operasional, kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, kalau sudah selesai pengolahannya, baru kemudian masuk tahapan analisis data dan tahapan penyajian.
tahapan analisis ya standar saja, ya analisisnya univariat, bivariat, multivariat sesuai kebutuhan ya. Nah, kemudian disajikan sesuai tujuan penelitian untuk menjawab tujuan penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke fokus ya. Kita contoh aplikasinya adalah penggunaan kontrasepsi. Dalam hal ini adalah penggunaan kontrasepsi jangka panjang di Indonesia yang masih rendah. Itu rumusan masalah. Pertanyaan penelitiannya apa faktornya atau determinannya kenapa masih rendah gitu. Kemudian tujuannya mengetahui determinan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang di Indonesia. Nah, tujuan khususnya yang pertama mengetahui gambaran penggunaan MKJP dulu, yaitu adalah dependennya, kemudian mengetahui gambaran independennya mencakup sosial demografi, faktor layanan, pengetahuan KB, kemandirian, dan lain-lain. Nah, yang ketiga menghubungkan antara faktor tadi dengan penggunaan MKJP. Nah, ini standar dalam suatu proposal, harus ada kesinambungan antara rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian. Nah, kita langsung ke kerangka konsepnya, di mana MKJP itu dipengaruhi oleh berbagai faktor sosiodemografi, media, dan kemandirian ber-KB. Nah, itu kita harus berlandaskan pada teori tertentu. Gitu. Jadi ini bypass saja teorinya, langsung ke kerangka konsep. Nah, yang paling penting itu adalah definisi operasional. Karena ini kaitannya sangat erat dengan bagaimana kita mengkonstruksi variabelnya sehingga memudahkan di dalam proses analisis. Nah, tadi dijelaskan bahwa ada nomor yang berbeda antara kuesioner dengan database. Nah, kalau di kuesioner SDKI untuk MKJP itu adalah pertanyaan 304, sedangkan di dalam database-nya itu pertanyaan 312 gitu. Nah, 312 itu belum MKJP dan non MKJP, tetapi adalah kontrasepsi apa yang digunakan gitu. Nah, nanti baru kita kelompokkan hasilnya menjadi dua kategori, yaitu MKJP dan non MKJP. Yang MKJP yang mana? Yang sterilisasi baik pria wanita, IUD spiral susuk itu adalah MKJP. Sisanya yang non MKJP. Apakah yang tradisional masuk? Nah, sesuai definisi. Kalau menurut definisi hanya modern saja, maka yang tradisional tentu tidak kita masukkan sebagai non MKJP. Nah, nanti kita perlihatkan bagaimana cara mengkonstruksi variabel dari V312 ini menjadi hanya kategorinya cuma dua saja, yaitu MKJP non MKJP. Begitu juga umur di dalam kuesionernya ada di pertanyaan 106, tetapi di dalam datasetnya adalah V012. Pendidikan juga di kuesioner 108, tapi di dataset 106. Dan lain-lainnya kita harus pahami ya, kita harus identifikasi sampai kepada pengetahuan tentang kontrasepsi. Nah, setelah jelas definisi operasionalnya, jelas variabelnya, baru kita minta datanya. Oke. Nah, maaf sebelumnya. Dataset ini hanya bisa diketahui setelah kita minta data ya. Kalau di awalnya itu belum ada. Kita masih pertanyaan dalam kuesioner gitu. Nah, setelah datasetnya didapatkan, baru kemudian kita bisa menuliskan pertanyaan di datasetnya nomor berapa. Nah, jadi tentunya setelah kita dapatkan datanya itu dengan minta izin terlebih dahulu kita login. Nah, kita login minta data. Di situ ada menu kecil aja. Kalau sudah pernah register, yaitu silakan login gitu. Tapi kalau belum pernah register, maka harus register terlebih dahulu. Nah, register itu cuma lapor email dan nama kita gitu untuk bisa masuk dan direkam di dalam websitenya. Nah, setelah terekam, baru kemudian kita login untuk bisa masuk. Nah, untuk register itu tidak terlalu sulit, hanya perlu kirim email, kemudian nama dan password. Jadi 3 itu aja. Email, password, dan nama kita. Nama dia minta 2 ya. Nama depan dan nama belakang. Nah, setelah itu
kita juga perlu create new project. Karena ini untuk meminta data. Kalau untuk sudah register, kita hanya bisa lihat-lihat saja. Tetapi kalau untuk meminta data harus bikin project dulu. Nah, project ini sederhana saja menjelaskan data ini kita pakai untuk apa gitu. Nah, tulis paling 300 karakter. Iya 300 karakter. Itu kalau dalam kata-kata itu hanya 50-60 kata-kata saja. 50-60 kata ya paling cuma tiga kalimat ya. Untuk menjelaskan kita mau ngapain dengan data ini gitu. Nah, setelah di submit maka dalam waktu 1 kali 24 jam paling lama itu akan muncul balasan dari SDKI-nya yang menyatakan bahwa silakan datanya diambil, yang memberikan konsen kepada kita untuk mendownload datanya. Nah, itu baru kita bisa download. Tentunya untuk mendownload kita harus login lagi, kan tadi baru mendaftar ya, register. Nah, setelah dapat akses untuk mendownload data, kita perlu login lagi, kemudian masuk ke project tadi yang sudah pernah kita tulis, dan langsung mengambil datanya sesuai dengan format yang kita inginkan. Formatnya tersedia dalam banyak versi, ada versi Stata, ada yang versi SAS, ada yang SPSS, dan lain-lain. Nah, dalam konteks ini ambil yang SPSS-nya itu dalam bentuk zip biasanya, kemudian nanti diekstrak lagi. Nah, setelah datanya ada, tentu kita tadi menyesuaikan ya di pertanyaan kuesioner dengan pertanyaan di dataset. Nah, itu harus kita cek satu persatu lagi. Ini agak butuh waktu yang lama juga sebetulnya, karena ngelihat satu persatu bagaimana pertanyaannya, terus bagaimana jawabannya gitu. Apakah cocok dengan kuesioner yang ada gitu. Nah, nomornya itu perlu kita padankan supaya nanti tidak salah di dalam pengolahan analisis datanya. Nah, kita mulai dengan pengolahan terlebih dahulu. Oke, kita balik lagi kepada kerangka konsep karena ini panduannya, kerangka konsep dan apa namanya, kenapa kerangka konsepnya banyak ya? Oh, oke. Ini karena apa? Judulnya yang berbeda gitu. Kalau determinan ya panahnya semua mengarah ke MKJP. Tapi kalau kita mau lihat faktor kemandirian kemandirian dengan MKJP itu bisa independen utamanya adalah kemandirian, yang lain sebagai confounding-nya. Nah, ini cuma teknik menganalisis data. Atau melihatkan MKJP dan faktor lainnya menurut urban rural gitu. Nah, itu beberapa pilihan dalam kerangka konsep. Tapi karena pilihan kita tadi adalah determinan, maka kita fokus kepada determinan saja. Tidak ada independen utamanya. Oke. Yang pertama, kita perlu konstruksi terlebih dahulu adalah dependen variabelnya, karena ini yang penting, yang merupakan tujuan dari kita, tujuan utamanya. Mengetahui prevalensi penggunaan MKJP, berapa persen gitu. Nah, itu kita pastikan dulu bahwa variabelnya adalah V312. Kita frekuensi, ketemulah V312 itu adalah pil dan seterusnya. Sampai 19 item, itu kalau lengkapnya ya, karena perbandingan di berbagai negara. Nah, tapi untuk Indonesia mungkin banyak yang kosong gitu. Nah, kemudian kita cross-step dengan metode modern. Nah, metode modern itu ada 3 kategori. Modern, tradisional, dan tidak menggunakan KB. Nah, kalau kita cross-step, maka kita akan pastikan bahwa yang modern itu pil sampai sterilisasi, kemudian implan, amenorelaktasi, ini termasuk modern ternyata. Terus pil ada 2 ya, pil 3 bulan dan pil 1 bulan. Itu adalah yang modern. Ini adalah untuk memastikan. Khawatir nanti yang tidak modern masuk di dalam kategori kita gitu. Nah, kemudian yang mau kita ambil adalah jangka panjang. Jangka panjangnya berarti IUD, sterilisasi baik pria wanita, dan implan. Jadi 4 ini saja. Nah, bagaimana cara mengelompokkan 4 ini? Ya, udah kita record.
record, V312, ke kode 2 jadi 1, 67 jadi 1, 11 jadi 1. Kemudian bisa nggak sisanya jadi 0? Nggak bisa. Karena kalau sisanya jadi 0, berarti di 0 itu akan masuk nanti non yang tradisional. Di sisanya kita harus bikin satu persatu lagi. Yang satu pil itu adalah jangka pendek sehingga 0. Kemudian 3 dan 5 itu juga 0. Kemudian 13 laktase amenorrhea itu juga 0. Dan 19 terakhir suntik 1 bulan itu juga 0. Kita kelompokkan menjadi V13 MKJP gitu. Ini adalah perintah sintaknya. Tetapi kalau dilakukan secara manual, klik menunya juga sama prosesnya. Tidak jauh berbeda gitu. Cuman agak lebih panjang saja. Nah, kemudian dikasih label supaya jangan lupa ini 01-nya apa gitu. Nah, kita kasih label bahwa 1 itu adalah MKJP dan 0 itu adalah non MKJP. Dan yang terakhir kita frekuensi. Keluarkan frekuensinya sehingga keluar tabel seperti yang di kanan ini. Nah, di mana MKJP itu ada sekitar 4.500, sekitar 24%, yang non MKJP 14.000 atau 75%. Dari 18.000 yang modern. Ya, 18.000 yang modern. Ini modern 18.661 itu adalah yang modern, di mana MKJP-nya 2/4-nya. Nah, sisanya missing itu adalah tidak pakai ataupun pakainya metode tradisional. Itu kita abaikan saja. Nah, jadi ketemu sampel kita yang modern itu adalah 18.000, yang MKJP 4.500, yang non MKJP 14.000. Itu patokan kita yang pertama. Karena sampel ini akan berubah-ubah nanti N-nya ya. Nah, supaya tidak berubah-ubah nanti ada proses select sebelum melakukan analisis data. Kalau dalam pengolahan data, fokus ke pengolahan saja. Jangan dicampur. Ini belum masuk analisis ya. Ini hanya analisis hanya untuk mengetahui barangnya seperti apa gitu. Tapi belum ini yang kita pakai. Nah. Berikutnya pengolahan data umur. Nah, untuk umur sama prosesnya. Setelah kita ketahui bahwa variabelnya itu adalah V012, maka itu umur kita frekuensi untuk pastikan apakah umurnya sudah sesuai dengan populasinya atau sampelnya SDKI yaitu 15-49 tahun. Nah, kalau sudah, kemudian kita kelompokkan umur itu. Nah, bagaimana cara mengelompokkannya? Kalau pakai perintah, sintaknya record V012 menjadi V012 umur 3, umur di 3 kelompok, di mana 15 sampai 24 itu kodenya 1, 25 sampai 34 kodenya 2, 35 sampai 49 kodenya 3. Itu di dalam sintaknya. Di dalam klik menunya juga prinsipnya hampir sama. Tinggal kita pilih kategorinya ini menjadi into new variable. Nah, kasih label 1, 2, 3 itu apa? Kemudian di frekuensi muncullah seperti yang sebelah kanan ini. Jadi umur itu setelah kita kelompokkan ada 14.000 itu 1524, 13.000 2534 dan 20.000 3549. Totalnya 49.000. Ini tidak ada yang missing. Nah, tidak ada missing ya, tidak semua ada umurnya gitu. Nah, nanti dengan variabel yang lain juga seperti itu. Ada beberapa variabel yang kita tidak perlu merecordnya, mengelompokkan ulangnya. Pakai apa adanya. Misalnya pendidikan itu pakai V106. Sosial ekonomi V190. Nah, nggak usah dikelompokkan lagi, biarkan apa adanya 5 kelompok ini. Tempat tinggal itu urban rural itu V025. Nah, ini kita tidak apa-apain, kita langsung pakai untuk analisis. Jadi nggak ada pengolahan lebih lanjut. Nah, berikutnya yang perlu diolah lebih lanjut adalah jumlah anak. Jadi jumlah anaknya itu adalah V218. Ketika kita frekuensi ada yang belum punya anak sampai ada yang anaknya 12 orang. Nah,
Cuman yang 12 orang ini hanya 2 orang, 2 responden gitu. Nah, kemudian kita kelompokkan sesuai dengan definisi operasional kita, di mana anak hidup kurang sama dengan 2 dan 3 atau lebih. Nah, itu record V218, di mana 0 sampai 2 kodenya 0, 3 sampai 12 kodenya 1. Menjadi variabel baru yang namanya V218 anak hidup. Nah, dikasih label 0 itu berarti kurang sama dengan 2, 1 itu adalah 3 atau lebih. Nah, di frekuensi hasilnya seperti yang sebelah kanan. Nah, untuk paparan informasi KB, apakah dia terpapar dari radio, TV, kemudian majalah, koran, gitu. Kita perlu yang pertama melihat satu persatu terlebih dahulu, kemudian menjumlahkannya. Nah, setelah kita frekuensi satu persatu, kelihatan bahwa yang terpapar untuk radio itu sekitar 8,6% atau 4 ribuan, TV itu cuma 2.600, salah, 26.000 ya. Oh, radio lebih sedikit ya, 4.000. TV 26, banyak yang punya TV. Itu yang terpapar informasi KB dari koran majalah ya, sekitar 6.000. Nah, kemudian kita perlu menjumlahkan terlebih dahulu atau bikin, ya menjumlahkan ya, karena kodenya ini udah 01. Yang pertama kita lihat kodenya terlebih dahulu. Ya tidak itu, kalau no itu biasanya 0, yes itu adalah 1, terus nanti kita jumlah. Setelah kita jumlah, dapatlah yang paling banyak itu adalah 3, ya karena 3 biji yang dijumlahkan, TV, radio, koran majalah. Nah, kemudian setelah kita jumlahkan, ya kita kelompokkan lagi menurut definisi operasional kita. Nah, kalau definisi operasional kita menyatakan bahwa salah satu saja dia terpapar, kita anggap ada paparan media, maka yang kode 1 kita jadikan tetap 1, 1 sampai 3 kita jadikan 1, kemudian sisanya jadi 0. Sisanya jadi 0 itu bisa jadi yang missing, yang tidak mengisi pun kita anggap sebagai 0, atau tidak pernah terpapar sama sekali, itu juga kita anggap 0. Sehingga ketika kita frekuensi variabel yang sudah kita kelompokkan, itu hanya tinggal 2 kategori, tidak dan ya saja, di mana yang ya-nya sekitar 55%, itu salah satu dari 3 media ini dia pernah terpapar dengan informasi KB. Oke. Pengambilan keputusan ber-KB, itu juga sama prosesnya, kita kelompokkan sesuai definisi operasional kita, di mana kalau aslinya itu responden sendiri, atau suaminya sendiri, atau bareng-bareng. Nah, kita ingin kelompokkan apakah yang sama atau kita kelompokkan ulang. Nah, kalau misalnya kita ingin kelompokkan ulang, ya 1 tetap 1, 2 tetap 2, 3 tetap 3. Nah, yang sisanya kita anggap missing gitu. Nah, baik other itu kita anggap missing, kita tidak pakai gitu. Ataupun missing secara sistem itu kita anggap missing. Jadi yang kita pakai hanya yang mengisi saja. Jumlah anak ideal juga kita kelompokkan sesuai definisi operasional kita. Dan yang terakhir pengetahuan kita kelompokkan sesuai dengan definisi operasional kita. Tentunya pengetahuan ini banyak ya. Ada sampai 20 pertanyaan. Nah, cuman yang relevan dengan Indonesia kita harus pilih lagi. Nah, yang sesuai dengan kuesionernya di Indonesia. Nah, tidak semuanya yang 20 itu. Nah, jadi ada beberapa yang tidak kita ikut jumlahkan ya memang karena tidak relevan dengan kondisi Indonesia. Nah, setelah kita jumlahkan, baru kita kelompokkan. Setelah jumlah, ada ternyata 1 sampai 13 metode kontrasepsi yang bisa mereka sebutkan. Di mana yang bisa menyebutkan sampai 13 itu sekitar 265 responden saja, atau cuma 0,5%. Tapi nggak apa-apa karena tujuan kita hanya mengelompokkan jadi 2, di mana bisa pakai median, bisa pakai mean. Dari 13 ini misalnya 7 ke atas atau 8 ke atas itu dianggap bagus gitu.
Nah, bisa kita pakai konsep 70% atau 80% bisa menyebutkan jenis-jenis metode interpretasi dianggap baik pengetahuannya. Nah, kemudian kita kelompokkanlah, misalnya 8 sampai 13 itu kodenya 1, 0 sampai 7 kodenya adalah 0. Sehingga didapatkan yang tahu KB itu 8 metode atau lebih sekitar 21.000 atau 43%. Nah, berarti kita sudah selesai melakukan pengolahannya. Baru mengolah ya, kita udah dapat variabel satu persatu sampai terakhir pengetahuan KB. Nah, sekarang baru kita analisis. Nah, waktu menganalisis kita harus identifikasi terlebih dahulu sampel kita siapa gitu. Karena nggak mungkin sampel kita 49.000. Karena kalau di awal tadi yang sampel kita itu adalah yang 18.000. Nah, ini dia. Jadi yang 18.000 ini yang MKJP tadi. 18.661. Coba kita lihat di awal MKJP-nya. Ya, 18.661. Itu yang modern maksudnya. Modern adalah 18.641. Yang MKJP-nya adalah 4.500, yang non adalah 14.000. Nah, apakah sampel kita yang 18.661 ini? Belum tentu. Kenapa? Karena ketika kita cross dengan keputusan ber-KB, kan keputusan ber-KB tadi ada yang tidak jawab juga. Nah, ada yang responden, ada suaminya, ada yang bareng-bareng gitu. Nah, setelah di cross tab dengan MKJP, ternyata sampelnya berkurang. Ada yang nggak jawab itu. Sehingga 18.400 tinggal. Nah, kalau jumlah anak ideal, itu berkurang lagi. Tinggal 17.100. Nah, sebetulnya ada dua pendekatan. Kalau pendekatan yang lebih fleksibel, maka jumlah sampel dibiarkan beragam, tidak ada masalah gitu. Nah, jadi seperti ini disajikan untuk univariat, ini sudah cukup, itu tinggal nambahin persentasenya. Tapi pendekatan lain atau mazhab yang lain adalah yang menyatakan jumlah sampel itu harus sama gitu untuk setiap variabel, gitu. Jangan berbeda-beda gitu. Oke, kalau gitu kita harus select lagi. Jadi kalau ini hanya kita select MKJP lebih dari sama dengan 0, artinya 0 dan 1 kita select, maka kita perlu menambahkan select untuk keputusan ber-KB dan jumlah anak ideal, supaya jumlah sampel ini sama untuk setiap ini nanti. Nah, sehingga kalau kita select itu jumlah MKJP lebih dari 0, kemudian jumlah anak ideal lebih dari 0, lebih sama 0 maksudnya, dan keputusan ber-KB lebih sama dengan 1, karena kodenya 123 tadi, keputusan ber-KB itu. Nah, itu akan ketemu sampelnya 17.022. Nah, jadi 17.022 sama untuk seluruhnya. Nah, pertanyaannya, kenapa 17.022? Kan terakhir tadi 17.196 gitu. Nah, itulah dia. Setelah disambungkan lagi antara keputusan ber-KB dan jumlah anak ideal, ternyata ada yang tidak nyambung untuk dua-duanya ini. Gitu. Nah, yang bisa nyambung dua-duanya adalah 17.022. 17.000. Nah, inilah sampel kita. Jadi, setelah diaplikasikan kriteria inklusi dan eksklusinya, maka ketemulah sampel 17.022. Ini sama untuk semua variabel. Nah, barulah kita bikin tabel. Nah, untuk bikin tabel seperti ini sebetulnya bisa satu-satu ya kalau waktunya banyak gitu. Tapi kalau waktunya sedikit ya bisa sekaligus saja pakai custom table. Nah, dengan custom table itu akan dibikin dengan satu perintah, itu semua variabel berada dalam satu output gitu. Nah, itu akan memudahkan kita di dalam proses analisis data. Jadi mempercepat proses analisis data dengan menggunakan custom table ini.
Nah, memang nggak ada persentasenya, nanti di copy ke Excel, terus dibikinlah persentasenya di Excel. Itu akan mudah persentasenya. Nah, ini setelah dipindahkan ke Excel, maka kita bikinlah persentasenya. Bahwa kelompok umur sekian persen gitu. Jadi, kita tidak perlu menselect satu persatu tabel, bikin satu persatu gitu. Tapi bikin sekaligus, itu sudah kita dapatkan satu tabel yang yang fit untuk analisis univariat gitu. Dan di dalam penulisan jangan dipecah-pecah lagi. Jangan bikin di dalam paper umur satu tabel gitu. Jumlah anak hidup satu tabel, itu jadi mubazir, jadi banyak-banyak tabel. Gitu. Jadi kalau untuk menulis di jurnal itu, tabel itu paling banyak hanya 3 atau 4 saja. Satu yang univariatnya, 2 mungkin yang bivariatnya, yang 3 multivariatnya. Gitu. Itu saja. Dan kalau tidak sampai multivariat, ya udah 2 tabel saja, univariat dan bivariat. Semuanya berkumpul di situ. Nah, kemudian untuk analisis yang sering kita gunakan, nah tentunya menyesuaikan dengan jenis datanya. Kalau tadi datanya adalah kategori-kategorik, gitu, maka analisis yang paling cocok itu adalah chi-square atau nanti regresinya regresi logistik sederhana. Tapi kalau yang kita olah nanti numerik dengan kategorik, maka ujinya bisa t-test ataupun ANOVA. Tergantung kategorinya ada berapa. Kalau kategorinya 2 ya t-test, kalau kategorinya lebih dari 2 adalah ANOVA. Nah, kalau variabel yang kita analisis numerik-numerik, berarti analisisnya adalah pakai korelasi regresi linear sederhana. Nah, itu dengan syarat distribusinya normal. Kalau dia distribusinya tidak normal, tentunya ANOVA t-test tadi kita pakai yang non-parametriknya. Bisa pakai median test, bisa pakai Kruskal-Wallis untuk ANOVA-nya, bisa korelasinya kalau normal itu adalah korelasi Pearson, tapi kalau tidak normal maka korelasi Spearman yang kita munculkan di dalam analisis datanya. Nah, karena ini sudah jelas tadi variabel kita adalah kategori-kategorik, maka analisisnya adalah chi-square. Nah, nanti ditampilkan analisis chi-square-nya. Mana dia? Sorry. Ya. Nanti ditampilkan analisis dalam bentuk chi-square-nya. Nah, kemudian apakah analisisnya cukup sampai bivariat saja gitu ya? Nanti tergantung ya. Kalau untuk S1 rasanya sih cukup untuk sampai bivariat saja. Tapi kalau untuk S2 itu akan dituntut nanti sampai multivariat gitu. Ini di mana tadi tuh? Nah, kalau di bivariat saja kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi antara MKJP dengan non MKJP menurut kelompok umur, signifikansinya berapa? Ini karena sampelnya kecil, sampelnya gede ya, sehingga signifikansinya 000 semua gitu. Nah, kemudian analisis chi-square itu adalah selemah-lemahnya analisis data. Sehingga perlu menampilkan regresi logistik sederhana untuk menghitung resikonya atau nilai OR-nya. Jadi nilai OR ini ditambahkan supaya kita bisa paham, supaya bisa lebih lebih jelas berapa kali risikonya untuk menggunakan MKJP. Kalau kelompok umur 35 tahun ke atas itu sekitar 2,8 atau 2,9 kali lebih tinggi dibanding umur yang 15-24. Nah, 15-24 ini adalah sebagai pembanding. Jadi sebagai pembanding dia tetap dikasih angka 1. Walaupun di dalam output komputer dia tidak keluar gitu. Tetapi di dalam penyajian kita harus keluarkan kasih kode 1 itu adalah sebagai pembanding. Sebetulnya yang dibandingkan itu adalah persentase ini sebenarnya. 29% dibanding 12 gitu. Itu sekitar 3 kalinya kurang lebih ya. Karena perhitungannya odds ratio. Begitu juga yang lain. Jumlah anak hidup yang memiliki jumlah anak 3 atau lebih itu resikonya 2 kali lebih besar untuk menggunakan MKJP. Itu sama dengan 32 dibanding 19 gitu. Nah, memang secara langsung tidak bisa angkanya keluar 2 gitu, tapi kurang lebih saja perkiraannya.
termasuk yang lain-lain, Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya untuk analisis level S1 itu sudah cukup gitu. Ini tinggal dinarasikan dan diinterpretasikan. Nah, kalau misalnya untuk S2 barangkali perlu lebih advance analisisnya karena ingin melihat determinan yang paling mempengaruhi gitu. Nah, kalau misalnya dari angka-angka ini sebetulnya sudah bisa kita lihat juga bahwa yang paling mempengaruhi itu adalah umur gitu. Kenapa kita bisa tahu umur? Ya karena R paling besarnya adalah umur. Jadi 2,8 itu adalah paling tinggi, tidak ada angka yang lain. Cuman masalahnya kita belum yakin ini. Ini kan masih bivariat. Karena nanti di multivariat angkanya 2,8 ini bisa berubah. Bisa jadi jumlah anak hidup yang mempengaruhi gitu, bukan umur gitu, yang lebih besar perannya. Atau bisa juga yang signifikan di bivariat ini belum tentu signifikan di multivariatnya gitu. Nah, itu bisa terjadi. Atau juga sebaliknya, yang tidak signifikan di bivariat bisa jadi signifikan di multivariat. Nah, jadi sebetulnya yang bivariat ini masih kasar, masih belum bisa dipercaya. Angkanya masih bisa berubah-ubah. Nah, terus yang lebih dipercaya yang mana? Nah, tentunya yang multivariat, di mana sudah dikontrol, sudah dihomogenkan, atau sudah dipertimbangkan pengaruh dari variabel lain, efek dari variabel lain. Nah, tentunya ada beberapa metode atau teknik untuk bikin regresi logistik yang multivariat. Gitu. Tapi kalau kita prinsipnya adalah analisis regression binary logistik, kemudian kita masukkan variabelnya. Nah, perhatikan kalau kategorinya itu lebih dari 2, yang lebih dari misalnya umur, putusan ber-KB, pendidikan, dan sosial ekonomi, itu harus dimasukkan ke apa namanya ke kategorikal supaya nanti di setting odds ratio untuk masing-masing kategori. Tapi kalau cuma 2 kategori ya nggak usah gitu karena udah otomatis akan keluar. Nah, ternyata ada variabel yang tadi di bivariat signifikan, tetapi di multivariat tidak signifikan lagi. Misalnya radio, TV, jumlah anak, akses media ya, radio, TV, surat kabar gitu. Kemudian jumlah anak dan V025, 25 itu lupa saya apa ya. V025 pengetahuan kayaknya. Bukan. 25 tempat tinggal ya, urban rural. Nah, urban rural ternyata. Ya, urban rural itu ternyata tidak beda gitu. Penggunaan MKJP-nya sama aja gitu. Nah, ini salah satu hasil multivariat. Tapi nanti kita menyajikannya harus diketik ulang lagi ya. Ini tidak bisa seperti ini. Harus diketik ulang, disesuaikan dengan format penyajian data yang terstandar. Gitu. Nah, penyajian hasil analisis. Jadi tidak bisa langsung output komputer ini disajikan plok-plok gitu. Nanti yang bisa baca cuma Tuhan dan hantu saja. Kita sendiri bingung bacanya kalau tidak ditulis dengan label yang benar. Gitu. Nah, bagaimana tahu label yang benarnya? Ini kode-kode ini apa gitu ya? Kita harus lihat datanya ya. V06 itu apa, kemudian kategorinya apa gitu. Nah, baru kemudian kita bisa memaparkan, menulis sesuai dengan format standar penulisan hasil atau tabel yang bisa dibaca oleh siapapun tanpa perlu bertanya lagi. Nah, misalnya umur tadi, kemudian yang bawah itu yang tidak ada labelnya itu adalah pendidikan, dan sosial ekonomi. Nah, kelihatan bahwa terpapar informasi KB itu tidak ada pengaruhnya terhadap MKJP, kemudian jumlah anak ideal juga nggak ada pengaruhnya. Yang pengaruh itu adalah jumlah anak hidup gitu. Jadi kalau jumlah anak hidupnya 3 atau lebih, maka
perlu risiko dia untuk menggunakan NKJP itu adalah 1,8 atau hampir 2 kali lebih besar. Sedangkan tempat tinggal kota desa sama aja 0,9 ya, hampir 1, mendekati 1 gitu. Nah, ini adalah contoh penyajian hasil multivariat, di mana ada 3 yang tidak signifikan. Nah, yang tidak signifikan ini mau dimasukkan di dalam model boleh, yang mau dikeluarkan juga nggak apa-apa gitu. Tergantung mazhabnya ya. Kalau dimasukkan kelihatan tidak signifikannya, kalau dikeluarkan ya kelihatan yang signifikan di model saja. Nah, kalau dia dikeluarkan, tentunya angka-angka yang lain akan berubah sedikitnya. Bisa menjadi lebih tinggi, bisa menjadi lebih rendah. Itu tidak ada masalah gitu. Oke. Ini yang sudah dikeluarkan, yang tidak signifikan tadi. Dikeluarinya satu persatu ya. Nah, jadi kalau jumlah anak hidup adalah 1,8, sekarang jumlah anak hidup itu efeknya itu 1,79. Jadi sedikit berbeda ya. 183 turun menjadi 179. Nah, jadi ada yang berubah dikit, ada yang tidak berubah. Nah, terus yang apa? Yang paling besar perannya itu bukan lagi umur gitu. Kalau tadi kan di bivariat umur kan ya. Ini yang bivariat kita, mana dia? Ini bivariat. Umur 289, hampir 3 kali. Itu yang paling besar perannya. Tetapi itu masih masih kasar. Nah, setelah dilakukan analisis multivariat, ternyata yang paling besar pengaruh itu adalah pendidikan. 2 kali lebih besar di atas umur. Kalau umur hanya 197 gitu. Nah, jadi yang paling berperan itu nanti adalah pendidikan tinggi terutama ya. Nah, yang lain ya berperan, tapi perannya 1, sekian sampai 2 paling tinggi. Nah, jadi kalau kita mau tahu efek umur seperti apa, ya seperti ini. 13 dan 197 gitu. Kalau nanti dilaporkan efek umur itu adalah seperti ini saja, ini bisa jadi masih kasar, belum bisa dipercaya. Yakin yang umurnya di atas 35 2,8 kali lebih tinggi. Belum tentu gitu. Nah, belum tentunya gimana ya? Karena setelah kita melakukan analisis multivariat, ketemunya cuman umur itu 1,97 saja kali. Lebih besar risiko untuk pakai yang KJP-nya dibandingkan umur 15-24. Oke. Terakhir adalah kalau untuk peminatan biostatistik. Kalau di sini di peminatan biostatistik, baik S1 maupun S2 belajar tentang metode sampling, maka metode sampling yang simple random sampling dengan yang bukan simple random sampling itu akan berbeda rumus untuk menghitung standar deviasi atau variansi. Nah, sehingga perbedaan tadi karena perbedaan antar individu dan juga perbedaan antar klaster atau antar blok sensus, kalau SDK itu pakai blok sensus. Nah, variasi antar individu, variasi antar blok sensus, nanti ada variasi antar urban rural, variasi antar kabupaten kota, itu harus dipertimbangkan pada waktu menghitung standar deviasi atau standar errornya. Nah, sehingga untuk mempertimbangkannya itu, maka harus dikasih tahu ke softwarenya. Nggak bisa pakai biasa aja. Kalau biasa aja berarti kita menganggap sampelnya adalah simple random sampling. Nah, kalau simple random sampling, padahal metodenya bukan simple random sampling, berarti tidak cocok itu antara desain sampel dengan analisis data. Kalau nggak cocok ya hasilnya nggak tepat. Gitu. Nah, supaya tepat gimana? Ya, kita kasih tahulah kepada softwarenya, tolong waktu menghitung standar error, itu hitung dengan benar gitu. Hitung dengan benarnya gimana? Ya, kita kasih tahulah. Ada stratifikasinya, ada PSU-nya, ada bobotnya gitu. Nah, dengan demikian hasil analisis itu sudah menyesuaikan dengan desain sampelnya. Nah, jadi kalau analisisnya masih berpatokan simple random sampling, belum tentu hasilnya akurat karena
pada kenyataannya sampel yang dipakai adalah desain cluster dengan kompleks sampelnya. Sehingga bobot serata dan primary sampling unit harus diperhitungkan pada saat analisis data. Nah, kalau kita perhitungkan, bagaimana dampaknya? Nah, ini dia. Secara apa? Secara bivariat, salah. Ini multivariat ya. Ya, ini secara multivariat, ya ada variabel yang apa namanya, yang signifikan, yang berubah. Kalau tadi ada 3 yang tidak signifikan, paparan media, kemudian jumlah anak ideal dan urban rural gitu. Sekarang tinggal 2 yang tidak signifikan, yaitu paparan media dan urban rural. Sedangkan jumlah anak ideal di sini dia signifikan. Nah, itu salah satu perbedaannya, bahwa yang penggunaan metode sampling perlu dipertimbangkan pada saat analisis data, itu menjadi penting supaya analisis data kita menjadi lebih akurat untuk memastikan bahwa suatu variabel itu ada hubungannya atau tidak, bermakna secara statistik ataupun tidak gitu. Nah, jadi harus berhati-hati nanti kalau sudah peminatannya biostatistik. Tapi bagi yang bukan peminatan biostat, ya ini dilupakan saja. Oke, sebagai kesimpulan terakhir ya, proposal penelitian untuk data sekunder primer sama saja. Kemudian sumber dari data sekunder itu sangat banyak, dapat diakses dengan mudah dan tanpa biaya, terutama SDKI. Kemudian khusus untuk SDKI, pemahaman terhadap struktur kuesioner dan struktur database itu sangat penting untuk memudahkan dalam pengolahan analisis datanya nantinya. Dan kita perlu menggunakan sintak untuk memudah proses dokumentasi pengolahan analisa data. Tapi kalau belum terbiasa dengan sintak pun nggak masalah, pakai klik biasa juga nggak apa-apa, cuman agak lebih panjang saja langkahnya. Dan yang terakhir, data survei bagi peminatan biosat itu perlu mempertimbangkan pengaruh desain kompleks sampelnya di dalam analisis datanya supaya hasilnya lebih akurat. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Pak Desral. Terima kasih banyak untuk paparannya. Mungkin sebelum sesi tanya jawab dan teman-teman masih mengidentifikasi, mencerna tadi materi yang Pak Besral sampaikan untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi, tim panitia mungkin akan foto dulu kali ya untuk 3 slide pertama aja. Bagaimana Mas Fajar? Halo Mas Fajar. Mungkin sebelum tanya jawab mau sesi foto dulu dengan Bu Martia udah hadir kebetulan. Silakan Mas Fajar. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan dulu kameranya supaya bisa terlihat. Oke, saya kasih aba-aba ya, mungkin persiapkan dulu ya. Pak Besralnya belum ada di tempat tuh. Pak Besral, Pak Besralnya masih ke belakang sebentar. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai sesi fotonya. Mohon diaktifkan kembali kameranya. Ya, saya akan mulai. Kasih aba-aba. Satu. Ini sepertinya masih ada yang. Oke, kita siap. Oke. Mulai 1, 2, 3. Ya.
Berikutnya slide kedua. Ya, 1, 2, 3. Ya, sebentar. Ini slide yang ketiga. 1, 2, 3. Cukup 3 slide aja, Bu Poppy? Ya Lumayan mungkin banyak yang mempertimbangkan waktu pertanyaan ini masih maksudnya untuk kebutuhan ini Pak Fajar butuh berapa slide? Silahkan aja. Oke, mungkin cepat-cepat aja Bu ya. Silakan Pak. Slide keempat. Oke. Ya mungkin cukup sampai slide 4 aja ya. Rupanya nih tidak on cam. Jadi mungkin cukup sampai keempat saja Bu Poppy. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar. Mungkin kita lanjut lagi untuk sesi tanya jawab ya. Ini ada beberapa yang masuk ke chatroom. Mungkin saya bacakan saja. Nanti kalau ada yang terlewat mohon ditambahkan ya Pak Fajar ya. Jadi ini ada dari Mbak Susilawati. Pertanyaannya, apakah data sekunder lain seperti Supas, Susenas, dan Riskesdas, serta sistem informasi Dinas Kesehatan memiliki web seperti yang tadi Pak Besal contohkan? Dan apakah mekanisme untuk pengunduhan dan persyaratan lainnya seperti penyerahan proposal itu sama atau bagaimana? Mungkin saya bacakan 3 pertanyaan dulu untuk sesi pertama ya. Yang kedua dari KIA Mbak Sita, untuk analisis data survei, apakah analisis yang digunakan harus menggunakan menu kompleks sampel atau analisis biasa cukup dengan weighted? Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Mbak Dewi Ayu, mohon dijelaskan sedikit lagi tentang tadi pengolahan data, terutama terkait dengan kode di dalam kuesioner dan di dataset yang tadi Pak Baisal sampaikan, mungkin di tiap negara dan default yang SDKI yang downloadan asli itu berbeda gitu. Apakah ada panduan tersendiri dalam melihat kode dataset untuk melihat kecocokan antar variabel dengan kode di dataset aslinya? Mungkin 3 pertanyaan itu dulu Pak Besral untuk klarifikasinya. Oke. Terima kasih Bu Poppy. Terima kasih juga pada para penanya ya. Kita akan coba liatin lagi untuk menjawab pertanyaannya. Kita lihat slide-nya, terutama pertanyaan pertama tadi. Sangat bagus sekali ya dari Susilowati. Terkait dengan sumber data sekunder ini. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, ada banyak sumber. Nah, kemudian yang memiliki website, yang bisa diakses lewat website, ya hanya 2 ini. Yang cukup dengan login, terus langsung bisa diunduh gitu untuk minta datanya. Nah, sedangkan yang lain-lain, apakah itu Supas, Susenas, dari BPS. Oke, sebentar. Kalau yang BPS ini sekarang juga sudah bisa login saja. Nah, maaf, saya ralat ya. BPS juga sudah mudah sekarang mendapatkan datanya. Cukup login, kemudian minta data, tentunya pakai proposal ya, lampiran proposal. Nah, kemudian dia akan ngitung kita perlu bayar berapa gitu. Nah, pembayarnya itu sesuai dengan jumlah variabel dan kilobyte-nya. Nah, kalau variabelnya yang kita minta banyak, maka biaya untuk BPS-nya itu juga perlu lebih banyak gitu. Nah, terus kemudian kita tinggal langsung bayar, terus submit kwitansi atau bukti bayar, terus sudah
kita dikasih akses untuk mendownload datanya. Jadi BPS juga sudah mudah sekarang. Nah, kemudian Kemenkes itu belum bisa diupload. Tetap harus diajukan proposal. Walaupun pengajuan proposal bisa lewat website gitu. Tapi untuk yang terakhir kelihatannya kita tetap perlu datang ke sana. Cuman kemudian perlu dikonfirmasi ulang nih ke Litbangkesnya atau yang sekarang sudah berubah ya. Mudah-mudahan dengan perubahan sekarang kelihatannya akan lebih mudah aksesnya gitu. Sehingga tidak harus datang, tapi kelihatannya bisa juga diakses lewat web itu, walaupun tetap harus masukin proposal lengkap gitu. Jadi BPS, Kemenkes tetap harus masukin proposal lengkap. Sedangkan SDKI, ya, FLS itu tidak perlu proposal lengkap, cukup satu paragraf saja, kemudian cukup login, kemudian masukin satu paragraf sebagai persyaratannya, terus kita langsung bisa akses. Kemudian data sampel BPJS ini juga bisa diakses lewat website. Jadi hampir sebagian besar bisa diakses lewat website, tentunya tetap harus login terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita dapat kemudahan, apalagi dengan pandemi ini sudah banyak yang sebelumnya kita harus datang, tapi sekarang dapat kemudahan mengaksesnya lewat web saja. Ya, walaupun BPS dan Kemenkes itu agak perlu waktu ya, karena dimasukin sekarang belum tentu besok dibalas gitu. Nah, tapi kalau yang SDKI FLS itu 1x24 jam paling lama itu sudah dibalas gitu. Nah, itu terkait dengan pertanyaan Bu Susi. Kemudian yang kedua adalah Bu Sita ya. Untuk survei ini apakah analisis yang digunakan harus menggunakan menu kompleks sampel atau analisis biasa cukup dengan weight? Nah, ini. Jadi tadi kalau kita paparkan analisis datanya kan punya beberapa masih ada kelemahan ya. Kalau kita tampilkan secara SRS saja gitu. Oke, sebentar. Nah, kemudian kalau kita pertimbangkan desain sampelnya, maka itu akan lebih lengkap gitu. Nah, permasalahannya adalah apakah semua survei harus menggunakan kompleks sampel gitu. Belum tentu semuanya. Yang menggunakan kompleks sampel ini adalah apabila probabilitas sampel untuk terpilih itu belum sama. Nah, jadi kalau kita melakukan survei di level kabupaten kota, satu kabupaten kota saja misalnya, atau oke lah ngambil SDKI hanya satu kabupaten kota gitu, maka itu tidak perlu kompleks sampel dalam analisisnya. Cukup gunakan bobot saja seperti yang disampaikan oleh si itu tadi, Mbak Sita tadi ya. Nah, cukup weight-nya saja yang dicentang gitu. Karena memang di dalam satu kabupaten itu tidak ada lagi stratanya. Tidak ada urban, tidak ada rural gitu, hanya rural saja kalau untuk kabupatennya. Terus bobot yang membedakan hanya bobotnya saja. Dan untuk PSU-nya juga PSU-nya sama setiap kabupaten gitu. Sehingga di satu kabupaten yang sama PSU-nya sama, tidak berubah gitu. Jadi untuk level analisis yang lebih rendah barangkali kompleks sampel tidak dibutuhkan gitu. Tapi kalau level analisisnya lebih tinggi provinsi ke atas gitu, maka kompleks sampel menjadi suatu pertimbangan supaya analisisnya lebih akurat gitu. Nah, jadi benar jawaban pertanyaan Mbak Sita ini hanya benar kalau sampel yang diolah itu hanya di satu kabupaten atau di satu kota saja. Tetapi kalau tingkatannya lebih tinggi, di situ ada stratanya, maka kompleks sampel menjadi suatu keharusan. Analisis dengan kompleks sampel menjadi suatu keharusan.
Oke, berikutnya Dewi Ayu bertanya, saya masih kurang paham mengenai pengolahan data. Ya, nggak apa-apa. Karena seperti yang disampaikan di kuesioner dan dataset berbeda. Apakah ada panduan tersendiri dalam melihat kode dataset untuk melihat kecocokannya antar variabel kita dengan dataset? Nah, ini dia. Ini adalah tantangan ya. Tantangannya untuk data sekunder termasuk juga FLS dan apa tuh data BPS yang lain ya. Langkah pertama itu kita harus cek dulu kesesuaian antara kuesioner dengan datasetnya. Nah, itu langkah pertama yang wajib dilakukan. Nah, sayangnya tidak ada panduannya. Kalau di dalam FLS itu ada data panduannya. Misalnya pertanyaan ini gitu. Nah, itu di database-nya adalah nomor sekian gitu. Nah, itu ada. Tetapi kalau SDK ini saya belum nemu di dokumennya. Pertanyaan ini di kuesioner, maka di database pertanyaan nomor sekian gitu. Nah, itu belum ada. Mungkin karena saking berbeda-bedanya antar negara gitu. Sehingga dia tidak sempat untuk bikin. Untuk Indonesia seperti ini, untuk India seperti itu gitu. Nah, itu kan perlu waktu untuk ininya, untuk bikin satu persatu. Nah, itu belum ada gitu. Jadi memang harus kita sendiri yang mencocokkan variabelnya. Karena memang belum ada panduannya. Oke, demikian Bu Popi. Terima kasih Pak Bes. Mungkin melanjutkan pertanyaan berikutnya dari Pak Hendra. Nah, mungkin ini Pak Hendra udah exercise juga nih sama datanya. Jadi beliau menanyakan data set yang beliau punya itu hanya ada satu PSU-nya untuk satu observasi. Pertanyaannya adalah apakah bisa tetap dilakukan analisis kompleks sampel, terus kemudian juga beliau menggunakan kompleks sampel regresi logistik, hasilnya ada, tetapi ketika pakai Cox regresi ada beberapa nilai yang nggak keluar. Nah, ini mungkin lebih ke arah teknis ya Pak. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya dari Pak Supri dari Kemenkes. Nah, ini mungkin sudah lebih ke arah konstruksi konsep nih. Jadi pertanyaannya, kenapa tadi dari kerangka konsep yang disampaikan Pak Besral, sisi supply dan akses terhadap penggunaan kontrasepsi kali ya, tidak dimasukkan gitu. Jadi supply dan akses. Kemudian tadi ada juga exposure terhadap media. Pertanyaannya apakah sosial media sebagai sumber mainstream sudah terwakili di instrumen. Nah, kemudian ada pertanyaan juga terkait masih untuk mengkonstruksi kerangka konsepnya sepertinya. Jika keputusan ber-KB pada suami responden, bagaimana mengkorelasikan dengan pertanyaan pada variabel exposure terhadap media dan pendidikan? Responden mungkin memiliki literasi yang baik, tapi jika keputusan ada pada suami, maka variabel pendidikan exposure respondennya jadi tidak bermakna begitu. Jadi ini mungkin sudah mengkaitkan dengan tadi konstruksi kerangka konsep ya Pak Besral. Nah, yang kemudian untuk pertanyaan ketiga terakhir untuk term ini dari Pak Zain, bagaimana mengetahui referensi kategori untuk hasil analisis data yang baik? Apa saja yang perlu diperhatikan? Terima kasih Pak Bes. Oke, makasih pertanyaannya. Yang pertama Pak Hendra ya. Kalau PSU-nya hanya satu, seperti tadi dijelaskan juga, kalau misalnya di SDK itu hanya satu kota atau satu kabupaten yang kita analisis, maka tidak perlu pakai kompleks sampel gitu. Langsung pakai analisis biasa, tetapi jangan lupa bobotnya diaktifkan gitu. Karena bobot tiap responden untuk terpilih masih berbeda-beda. Tetapi dalam konteks kompleks sampel dia sangat minimal variasinya sehingga tidak perlu pakai kompleks sampel, nggak masalah gitu. Nah, begitu juga dengan pertanyaan Pak Hendra ini kaitannya. Kalau PSU-nya hanya satu, berarti tidak ada variasi antar kelompok gitu.
PSU itu adalah primary sampling unit ya. Unit sampel yang pertama kali dipilih secara random gitu. Kalau dalam SDK itu adalah blok sensus. Karena kalau yang lain yang lain adalah dipilihnya tidak random. Kabupaten ditentukan gitu, langsung dipilih gitu, nggak di random. Yang di random di level kabupaten itu adalah blok sensus. Itu yang merupakan PSU. Nah, kalau dalam satu survei blok sensusnya hanya satu gitu, ya berarti tidak perlu dilakukan kompleks sampel juga gitu. Jadi analisisnya biasa saja gitu. Nah, ketika pertanyaan berikutnya ada di regresi logistik, kemudian regresi Cox diperbandingkan ada nilai yang tidak keluar. Nah, itu pertanyaannya sangat teknis sekali. Harus dilihat satu persatu ya. Penyebab tidak ada yang tidak keluar variabelnya. Biasanya itu adalah karena selnya terlalu kecil isinya gitu, atau selnya ada yang kosong gitu. Itu yang menyebabkan tidak muncul output untuk variabel tertentu pada suatu regresi yang multivariat gitu. Nah, kalau bivariat biasanya itu pasti akan keluar gitu, baik di regresi logistik maupun regresi Cox. Nah, kalau di bivariat juga di Cox-nya juga tidak keluar, ya berarti ada masalah dengan variabel tersebut. Itu sangat teknis sekali, mungkin kita harus lihat satu persatu. Langkah awalnya yang paling mudah adalah dengan melakukan cross step identifikasinya. Jadi silakan di cross step, terlihat isi selnya. Kalau isinya selnya ada yang kosong, yaitu merupakan penyebab dengan tidak munculnya output dari variabel tersebut. Nah, sehingga ya kalau ada sel yang kosong ya solusinya ya udah variabel tersebut tidak bisa diikutkan dalam analisis berikutnya gitu. Nah, kemudian pertanyaan Pak Supriyono ini agak teknis, agak konsep ya. Mungkin saya dahulukan saja yang Pak Zen terlebih dahulu, yang menanyakan bagaimana untuk reference kategori untuk analisis data yang baik. Apa saya perhatikan? Oke. Reference kategori ini kelihatannya berkaitan dengan pengelompokan ya. Pengelompokan itu mungkin saya kira saya akan coba tampilkan terlebih dahulu supaya yang lain juga paham gitu ya. Tapi saya perlu mencari filenya terlebih dahulu yang akan ditampilkan itu. Pada prinsipnya untuk mengelompokkan itu kita cukup pakai cross step terlebih dahulu ya. Nah, oke, sebentar. Ini filenya lagi muter-muter. Oke, saya akan coba tampilin aja supaya lebih mudah dipahami pertanyaan Pak Zen ini. Nah, misalnya saya punya data kayak gini. Ini ada BBLR ya. BBLR, kemudian ada rokok gitu ya. Nah, rokok itu ya dan tidak, itu adalah 0 dan 1 ya.
Nah, terus kemudian saya akan coba melakukan cross step gitu antara rokok dengan BBLR ini. Nah, kalau dalam cross step kan saya cukup menampilkan rokok sebagai baris ya, karena itu adalah independen dan kolomnya adalah BBLR. Nah, kemudian di selnya saya minta persentase row supaya bisa dibaca gitu. Di statistiknya saya minta risk supaya nanti keluar OR-nya gitu. Nah, kalau saya lihat tabel ini kita del aja dulu. Nah, kalau kita lihat tabel ini bahwa yang BBLR itu yang di atas mana nih? Di bawah 2.500 ya. Ini adalah BBLR. Itu kalau yang tidak merokok itu persentasenya 25%. Tapi kalau dia merokok maka persentasenya 40%. Nah, dari segi odds ratio ini yang 40 dibanding 25 ini adalah 2 kali lebih tinggi gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kodenya saya ganti gitu. Kode diganti itu misalnya apa? Misalnya rokok itu saya bikin bukan tidak ya, tetapi ya tidak gitu. Nah, tapi saya harus selain ganti label itu juga ganti ininya. Ganti apa? Angkanya ya. Smoking di mana yang angka 1 jadi 0 dan kemudian yang 0 jadi 1. Jadi kalau kita lihat tadi smoke, kodenya itu 01-nya udah beda sekarang. 1, 0, ini 01 gitu. Nah, yang aslinya adalah ini. 01, 0 tidak, 1 ya. Kalau yang ini adalah 1 tidak, 0 ya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat angkanya, 1 itu adalah tidak, 0 itu adalah ya. Nah, kalau kita pakai yang kebalikannya, ya tidak gitu. Terus kemudian kita olah, smoke-nya kita ganti ya. Smoke yang ya tidak gitu. Nah, sekarang OR-nya itu adalah 0,49 atau 0,5 setengah gitu. Nah, kalau setengah ini kan kita agak bingung bacanya. Agak bingung kalau belum terbiasa gitu. Tapi kalau sudah terbiasa nggak masalah sebetulnya. Nah, terus baca setengah ini gimana? Baca setengah ini adalah yang 25% ini setengah kalinya yang 40 gitu. Yang tidak merokok itu lebih rendah BBLR-nya. Berapa kali lebih rendahnya? Cuman setengah dari yang perokok gitu. Nah, jadi tidak ada masalah dengan membaca OR 0,5 ini. Tinggal dibaca aja bahwa yang tidak merokok, resiko BBLR-nya setengah kali lebih rendah dibanding yang merokok gitu. Nah, sedangkan kalau yang tadi OR-nya 2 itu adalah yang merokok 2 kali lebih besar risiko untuk BBLR-nya dibanding yang tidak merokok gitu. Jadi untuk menempatkan mana yang reference kategori, mana yang pembanding, mana yang nggak pembanding, itu kita saja yang men-settingnya gitu. Nah, misalnya di regresi logistik, kita masukkan yang tadi BBLR ya, low birth weight, kemudian rokok yang pertama itu adalah OR-nya akan menjadi 2 gitu. Nah, OR-nya adalah 2. Nah, kalau cuma 2 kategori ya kita nggak perlu masukkannya sebagai kategorikal gitu. Nah,
Jadi kategorikal hanya untuk yang lebih dari 2 kategori. Begitu juga kalau yang smoke yang sudah kita perbaiki, kita ganti kodenya, itu juga akan menjadi OR-nya setengah gitu. Nah, itu udah cocok gitu. Nah, jangan 2 kategori kemudian dimasukkan ke kategorikal. Itu akan bingung nanti. Karena banyak juga yang memasukkannya binary logistik 2 kategori terus masukin ke kategorikal. Nah, masukin ke kategorikal bingung di sini mana yang last, mana yang first-nya gitu. Nah, ini agak repot nanti kalau dia berputar-putar, kalau cuma 2 kategori. Nah, jadi kalau yang kategorikal ini hanya untuk yang kategorinya lebih dari 2, seperti ras gitu. Ras itu kalau kita lihat ya, ras itu ada white, kemudian ada black, ada other gitu, lebih dari 2 kategori, maka dia akan menjadi penting untuk masukkan sebagai kategorikal supaya nanti nggak ada mana kategorikal lah ya ya kategorikal. Nah, tergantung kita apa namanya mau last ya mau yang first, sebetulnya sama saja sepanjang kita bisa menginterpretasikannya. Sekarang biarkan apa adanya last gitu. Nah, angkanya seperti ini. Ini kan susah membacanya. Setengah, kemudian 1,2. Nah, untuk memudahkan membacanya, kita harus taruh dulu cross tab-nya. Nah, BBL tadi ini rokok diganti dengan ras. Nah, dengan demikian, kita baru bisa memperbandingkannya. OR-nya nggak keluar, terus yang ada adalah persentasenya ini. Nah, jadi, kalau kita taruh di output-nya, kemudian kita perbandingkan persentase ini, nah, terus kemudian di dalam persentasenya terlihat angka seperti ini, kemungkinannya angka-angka ini tadi karena referensinya adalah last, reference last itu sebetulnya adalah ya ini setengah kali gitu. Nah, kita harus cek dulu yang mana setengah kali ini, yang mana ini 1,2 kali gitu. Nah, kita tidak bisa memastikan. Nah, yang paling kalau tadi adalah last berarti pembandingnya adalah yang terakhir. Nah, yang terakhir berarti kemungkinan ini 0, setengah itu adalah miliknya si white, bahwa dia setengah kali risikonya untuk BLR dibanding yang si other, yang last gitu. Kemudian yang 1,2 ini adalah yang si black lebih tinggi 1,2 kali dibanding yang the other. Itu kalau kita pakai referensinya last gitu. Nah, sekarang kalau kita pakai referensinya first, referensinya binary logistic, kita ganti referensinya adalah first gitu. Maka OR-nya akan berubah menjadi 2,3 dan 1,8. Nah, bagaimana membaca 2,3 dan 1,8 ini? Ya, kita copy lagi ke atas ini. Kalau dia first, berarti pembandingnya adalah yang atas. Reference first. Jadi, yang atas ini adalah 1. Nah, terus angka ini adalah yang di bawahnya. Nah, jadi yang 2 ini apa? Yang 2 itu adalah 42 dibanding 24. Jadi, yang black, risiko BLR-nya 2 kali lebih tinggi dibanding yang white. Kemudian, yang other, risiko BLR-nya 1,8 kali dibanding yang other. Jadi, prinsipnya, mau first atau last, sama saja, asal membacanya benar. Cuman, orang akan lebih mudah membaca angka yang di atas 1. Gitu. Kalau yang di bawah 1, kadang-kadang agak bingung membacanya. Oke, kira-kira demikian untuk pertanyaan Mbak siapa tadi? Zen ya? Mungkin karena waktunya juga yang batas Pak Besra. Oh, udah jam 12 ya?
Iya, nah, mungkin pertanyaan Pak Supri kami tampung dulu ya karena memang agak ini nih agak lebih ke arah Tapi konsep ya. Atau jawab, Pak Besra mau jawab dulu, silakan. jawabnya singkat aja nih yang Pak Supri ini. Memang betul bahwa di dalam determinan itu banyak pengaruhnya ya. Dan yang diajukan Pak Supri ini lebih ke arah nanti kita pendekatannya dengan model interaksi. Jadi saya belum membahasnya, tetapi kalau kita curiga dengan suatu efek dari suatu variabel, maka kita bisa menginteraksikannya dengan variabel lain. Itu seperti yang disampaikan oleh Mas Supri, ketika ada informasi KB, kemudian ada keputusan ber-KB, menjadi tidak relevan dan tidak jelas efeknya, itu kita bisa membikinnya dalam bentuk interaksi. Interaksi itu adalah dengan membuat dalam bentuk berbagai strata ya, menurut strata dari variabel lain. Misalnya terpapar dengan informasi, kemudian keputusan ber-KB-nya suami gitu. Nah itu kita bisa lihat efeknya. Kalau pemaparan informasinya tinggi, terus apakah keputusan oleh suami itu dominan apa enggak gitu. Nah itu bisa kita lihat dengan analisis stratifikasi tadi. Nah, memang untuk yang sekarang sosial media, barangkali itu bisa menjadi perhatian, mulai menjadi perhatian kita, gitu. Tetapi di 2018 terakhir SDK itu sudah memasukkan juga beberapa terkait dengan media online. Jadi media online internet itu sudah ada di sana. Cuman dalam konteks sekarang belum dimasukkan, tetapi tidak tertutup kemungkinan kita gunakan itu sebagai variabel independen kita. Terima kasih Mas Pri yang sudah mengingatkan bahwa di dalam SDKI itu sudah ada akses media internet atau sosial media. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Des. Ini mungkin yang batch terakhir ada empat sini Pak. Yang pertama dari Rafflesia. Ditampilkan. Mas Fajar bisa ditampilkan? Untuk data sekunder, apakah untuk proposalnya nanti perlu aja ada uji etik juga Pak untuk bisa publish di jurnal? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Nixon. Untuk kepentingan publikasi, terutama internasional jurnal, apakah analisis data tidak wajib menggunakan data kompleks tadi? Minta sedikit diperjelas terkait dengan teknik analisis data kompleks. Kemudian dari Rafika, jika kita menggunakan data Riskesdas, apakah menggunakan kompleks sampel dengan pembobotan dan for analysis, atau bisa juga analisis langsung seperti biasa tanpa kompleks sampel. Kemudian dari Roma Yuliana, apakah survival menggunakan kompleks sampel bisa dianalisis di SPSS juga atau tidak? Dan terakhir dari Pak Riko, secara epidemiologi dependennya kalau dirubah codingnya seperti apa? Jadi di contoh ini beliau memberikan contoh juga, misalnya tadi yang kasus BBLR mungkin ini ya. Sudah bisa. Ya, singkat saja kali ya jawabannya. Yang pertama Alisa Sita Pertiwi bertanya tentang variabel yang membandingkan total sampel, apakah memasukkan missing data ke dalam total sampel tersebut? Bolehkan memasukkan missing data ke dalam total sampel tersebut? Ini pertanyaannya agak membingungkan ya. Mungkin Sitanya kalau dikasih akses nanti suruh ngomong aja untuk Mbak Sita ya. Kemudian pindah dulu ke Andrian. Untuk data sekunder, apakah untuk proposal perlu uji etik supaya bisa dipublish di jurnal? Nah, ini. Untuk data sekunder biasanya tidak perlu, biasanya sudah ada kaji etiknya gitu. SDKI sudah ada. Itu nanti di websitenya itu bisa di-download ininya, hasil kaji etiknya. Begitu juga survei-survei yang lain gitu, termasuk survei Riskesdas, Litbangkes ya, Kemenkes, itu sudah ada kaji etiknya gitu. Jadi dalam konteks publikasi
menyampaikan hasil kajian etik itu, kalau diminta itu kita harus siapkan gitu. Memang dari data sekunder tadi sudah ada. Tapi kalau kita tidak yakin, untuk universitas tertentu tetap mempersyaratkan kaji etik, maka itu merupakan suatu keharusan sesuai dengan peraturan di universitasnya gitu. Tinggal diikuti saja. Tetapi untuk keperluan jurnal publikasi, biasanya sekarang selalu akan meminta kaji etiknya, walaupun itu adalah data sekunder gitu. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan Rafika Ayu, untuk publikasi internasional, apakah sih analisis data tidak wajib menggunakan data kompleks? Ya, data analisis kompleks data ini lebih ke arah metodologi. Di dalam jurnal internasional itu terkadang kalau jurnalnya tidak terlalu bereputasi gitu, maka pertanyaan tentang analisis kompleks sampel itu tidak akan disinggung gitu. Apalagi misalnya reviewernya tidak menanyakan gitu, itu tidak akan pernah disinggung. Tapi ada kemungkinan untuk jurnal-jurnal tertentu reviewernya terutama ya. Kalau jurnalnya sih enggak. Jurnalnya paling jurnalnya hanya nanya tentang kaji etik. Tapi kalau metode analisis itu lebih ke banyak reviewer nanti yang akan bertanya. Nah, pada umumnya reviewer itu juga jarang terpapar ya dengan kompleks sampel ini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya pengetahuan terkait kompleks sampel, ya lakukan saja analisis seperti biasa gitu. Nanti kalau ditanya reviewernya, bilang aja itu suatu kelemahan dalam analisis ini gitu. Tapi kalau tidak ditanya ya syukurlah gitu. Karena memang efek dari analisis kompleks sampel hanya akurasinya saja gitu. Yang seharusnya tidak signifikan bisa jadi signifikan. Kemudian yang efeknya misalnya tadi 1,8 bisa menjadi 1,7 gitu. Jadi ada perubahan sedikit dalam hasilnya. Tidak ada kewajiban, tetapi kalau mampu itu dilakukan. Gitu. Kalau mau tahu lebih jelas nanti ya akan dilakukan pelatihan dengan waktu yang lebih lama sampai 2 hari ya. Itu akan dipandu step by step-nya untuk melakukannya. Nah bukan terakhir, Roma Yuliana izin bertanya, survival di dalam kompleks di SPSS nggak ada kompleks sampelnya. Ya betul. Untuk kompleks sampel ini masih terbatas software yang bisa mengerjakannya, sehingga itu juga menjadi sebagai alasan untuk jurnal tertentu tidak mewajibkan kompleks sampel gitu. Tapi bagi reviewer tertentu ketika dia bertanya, ya bilang aja ini adalah keterbatasan gitu. Kalau kita memang tidak mampu, baik itu keterbatasan softwarenya maupun keterbatasan dari kita sendiri. Demikian. Kalau tadi Alisa mau langsung bertanya, menjelaskan maksudnya, silakan. Ini Alisa dari ada Riko tadi, Pak. Riko, nggak jelas tadi pertanyaannya, kira-kira apa? Tadi yang terkait kalau kodenya dirubah tadi, apa tadi udah tercover ya di contoh ya Pak Besral ya? Udah, yang codingnya. Iya. Ya, Codingnya tadi mungkin tadi udah ya. Hanya mutar atas bawah atau kiri bawah gitu. Hasilnya akan berubah, tetapi interpretasinya akan sama. Oke. Secara epidemiologi dependen kalau berubah. Oke, kalau secara epidemiologi maka modelnya akan berubah. Modelnya gini. Kalau kode 2 berarti ini kode untuk kita bikin model untuk kelahiran normal, risiko normal, bukan kelahiran BBLR. Karena kode yang lebih tinggi adalah yang normal. Nah, jadi kalau nanti dapat persamaan regresi logistiknya, maka itu adalah persamaan regresi logistik untuk kelahiran normal, bukan untuk kelahiran BBLR, bukan risiko untuk melahirkan BBLR. Nah, kalau mau untuk risiko melahirkan BBLR, maka kasih kode yang lebih tinggi adalah yang BBLR-nya. Nah, itu kuncinya. Karena kadang-kadang kebolak-balik gitu. Kalau kebolak-balik nanti tidak tepat interpretasinya. Kita berharap risiko BBLR, tetapi yang didapat adalah risiko melahirkan normal. Gitu. Nah, kalau dia cuma 2 kategori, ya nggak masalah, bisa dibolak-balik. Tapi yang 3 kategori, itu akan jadi rumit, jadi repot. Gitu. Interpretasinya bisa kebolak-balik, yang lebih tinggi bisa jadi lebih rendah. Gitu. Jadi harus hati-hati di situ.
ketika bikin model, maka mau usahakan kode yang tinggi itu adalah model yang kita inginkan. Kalau kita ingin bikin model BBLR, maka kode lebih tinggi BBLR. Tapi kalau kita bikin model kelahiran normal, maka kode yang tinggi adalah untuk melahirkan dengan berat yang normal. Demikian. Terima kasih Pak Besral. Mungkin karena waktunya juga sudah habis ya, agak lewat beberapa menit karena tadi kita mulainya juga terlambat. Untuk jika ada pertanyaan lanjutannya, mungkin tadi bisa disampaikan lewat email WA ya. Ya. Atau nanti bisa ikut latihannya rencananya berapa Mas Fajar? Bulan depan ya. Bulan depan ya. Nanti mungkin diupdate lagi bisa informasinya ya. Grup, ya. Sharing lagi informasinya. Ya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu sesuai dengan rundown yang tadi sudah disampaikan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan seminar online FKM UI seri 3 untuk analis data sekunder SDKI. Terima kasih banyak Pak Besral atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat kita semua. Amin. Saya mewakili teman-teman panitia yang mempersiapkan juga mengucapkan terima kasih atas effortnya untuk menyiapkan acara ini dan mohon maaf jika dalam pelaksanaannya banyak kekurangan di sana sini. Terima kasih. Mungkin langsung ditutup aja ya Pak Besra. Ya, langsung tutup oleh MC, moderator. Ya baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum.